Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Togihon mahami mulak tuho alie Jehovah, asa saut hami mulak, pai baru maari nami suang songon di Narobi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan bangsa Israel bukan hal baru untuk kita dengar. Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang tidak menghargai pemilihan Allah atas mereka. Ditandai dengan praktik kehidupan yang mereka jalankan selalu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Meski ada banyak berkat dan penyertaan Allah bagi mereka, nyatanya itu tidak merubah karakter bangsa Israel. Mereka tetap melakukan dosa, melanggar ketetapan Allah, memberontak terhadap firman-Nya, bertindak tidak adil, mengandalkan manusia, dan tidak berserah kepada Allah. Karena semuanya itu, kini mereka harus menanggung konsekuensinya. Kitab Ratapan menjadi salah satu bukti bagaimana bangsa Israel menanggung konsekuensi keberdosaan mereka. Kitab Ratapan ditulis sesudah Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel. Mereka diserbu, dibuang, ditawan, dan dijadikan budak. Kitab Ratapan menuliskan bahwa Allah tidak hanya melepaskan amarahnya, tetapi Ia juga memenuhkan amarahnya atas bangsa itu. Yerusalem yang tadinya terhormat menjadi hina, penduduknya menjadi budak, banyak terjadi kekejaman, terjadi bencana kelaparan yang mengerikan, norma keagamaan dan kemasyarakatan hancur, para pemimpin tidak dihargai, dan Allah berdiam diri karena kenajisan mereka. Bangsa itu tidak hanya sakit, tapi lebih daripada itu, mereka telah hancur. Kitab Ratapan ini menunjukkan bahwa dosa adalah masalah yang sangat serius. Saudara-saudara yang terkasih, karena kehancuran yang dialami oleh bangsa itu, mereka mengakui segala pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka tidak berusaha membenarkan kelakuannya atau mencoba membela diri, dan di saat yang bersamaan, mereka pun tidak menuduh Allah yang berlaku adil atas pelanggarannya. Allah bisa saja membinasakan bangsa itu, tetapi Ia tidak melakukannya, meski Ia menghukum dan menyucikan bangsa yang berdosa. Ini dinilai sebagai pertanda positif, sebagai pernyataan kasih setia, rahmat dan kesetiaan Allah, sehingga mereka menaikkan permohonan untuk pemulihan yang adalah firman Tuhan kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa satu-satunya harapan untuk memperoleh pemulihan adalah berseru kepada Allah memohon karunia pertobatan. Perlu kita tahu bahwa sesungguhnya sebagai manusia berdosa, kita tidak memiliki kuasa untuk bertobat dengan benar. Kita membutuhkan Allah untuk membawa kita pulang kepadanya. Sebagai sumber pertobatan, maka kita harus memohonkan kepada Allah agar dituntun pada pertobatan itu. Jika pemulihan itu terjadi, jika pertobatan itu ada, jika pembaharuan itu datang, maka semua itu berasal dari Allah. Kita memang harus mengakui dosa, namun selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyerahkan diri pada kasih dan kedaulatannya untuk memulihkan. Sehingga daripada berkata, Tuhan aku mau bertobat, sebaiknya kita memohonkan, Tuhan bawa aku pulang, maka aku akan pulang. Allah berdaulat atas kehidupan manusia, bahkan ketika manusia itu berdosa sekalipun. Ketika manusia berdosa memohon pemulihan dan mengkehendaki pertobatan, itu semuanya berasal dari Allah. Jika Allah berkenan, maka akan terjadi. Maka
Jika seseorang bertobat dengan benar, itu bukan karena kemampuannya, melainkan karena perkenanan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga menunjukkan bahwa Allah yang adil juga adalah Allah yang penuh kasih. Ia berlaku adil atas pelanggaran yang dilakukan, tetapi ia juga penuh kasih, mengaruniakan pertobatan dan pemulihan. Kasih-Nya itu kemudian disempurnakan dengan kehadiran anaknya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah pemulihan bagi tiap orang berdosa, sehingga yang berdosa tidak akan diadili lagi oleh Allah asal percaya pada anaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan, menguatkan kami untuk menjalani hari kami yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bapa yang baik, kami mengaku kami adalah manusia yang berdosa. Karena itu, ajar kami untuk mengakui keberdosaan kami dan memohonkan pemulihan dan pertobatan daripada Tuhan. Sehingga jika Engkau berkenan Bapa yang baik, kami dapat beroleh anugerah pertobatan dan pemulihan di dalam hidup kami. Ajarkan kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau anugerahkan bagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.